Halo Teh Eca. Halo Kang Adli, Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Gimana nih menyambut tahun 2024 Teh Eca? Ya, sangat udah ada lah ya bayangan-bayangan gitu akan gitu. mengerjakan apa aja gitu kan. Oke. Gitu. Teh Eca, terima kasih nih udah datang ke acara podcast Upside ya, Ngawangkong Kripto. Berarti Teh Eca ini yang ke dua kali ya Iya, ke sini kedua ya? kali. Yang pertama tuh Teh Eca udah pernah datang nih teman-teman sama Kang Kurnia waktu itu ya, kita bertiga ya. Betul. Nah ini sekarang kita benar-benar berdua private nih mau ngobrolin tentang airdrop ya, melanjutkan yang kemarin nih Teh. Betul, karena masih panjang banget sih Kang soal airdrop kan ya. Oke, jelas banget nih airdrop, apalagi 2024 ya, udah kelihatan agak-agak bullish kayaknya nih Teh. Iya, benar. Kalau biasanya bullish tuh biasanya airdrop bakalan naik juga. Oh gitu, Iya. proyeknya semakin banyak ya Teh ya? Betul, karena kan ngelihat kayak dev itu ya kalau bullish kan pasti dev punya banyak uang gitu lah ibaratnya. Nah, Dia bakalan ya ibaratnya kayak bakar-bakar uang untuk komunitas lah. momentumnya tepat banget ya berarti ya? Benar banget. Oke. Kayak gitu. Nah ini teman-teman, untuk yang teman-teman yang baru nonton video kita langsung di episode ini episode kelima ya teman-teman. Nah ini tuh Teh Eca tuh dari valuable.id. Ya. Nah valuable.id itu dia adalah komunitas airdrop Indonesia nih, salah satu yang terbesar teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum bergabung di komunitas kita ya untuk ajang silaturahmi, nanti bisa klik link deskripsi di bawah ya. Nah itu ada linknya Telegramnya punya Valuable juga, punya Upside juga, terus yang kemarin juga ada Kang Kurnia juga ya. Kita join aja di situ, teman-teman mau bertanya apapun di situ bisa lah gitu mengenai kripto kayak gitu. Oke Teh nih, ini dari komunitas kita nih Teh, udah banyak yang tanya-tanya nih tentang airdrop. Kemarin katanya ngundang dari Valuable nih, Kang, gimana nih Kang 2024 nih potensi airdropnya kayak gimana nih? Takutnya lagi bullish kayak gini, terus banyak project yang aneh-aneh, terus kita harus milihnya kayak gimana nih Teh? Mungkin bisa di-spill dulu nih Teh. Oke. Jadi kalau misalnya tentang kita kayak milih airdrop apa aja yang bakalan kita kerjain di tahun 2024 itu kan sebenarnya setiap harinya itu airdrop bakalan ada aja gitu ya yang baru yang muncul gitu. Jadi sebenarnya kita udah ada beberapa yang kayak maksudnya ditargetin gitu, kira-kira airdrop apa aja yang bakalan muncul dan bakalan mungkin menghasilkan gitu ya di tahun 2024 ini, ada beberapa. Nah kalau misalnya airdrop yang biasa-biasanya tuh tiap hari bakalan muncul terus gitu. Nah untuk bisa tahu gitu kira-kira mana aja airdrop yang mungkin dia itu bener atau enggak gitu ya. Makanya itu fungsinya kenapa kita harus masuk komunitas gitu, biar tahu info airdrop apa aja yang bakalan muncul gitu kan, yang bisa dikerjain sama komunitas gitu. Nah ini menarik nih, kita jadi harus pandai memilih juga ya, antara yang potensial sama yang kira-kira agak-agak high risk tuh kita harus tahu juga ya Teh ya. Itu fungsinya komunitas ini tuh ya Teh ya. Iya, fungsinya channel komunitas gitu kan, itu kan buat ya pertama kan komunitas channel itu yang ngasih informasinya. Betul. Kalau kita channel itu udah share informasi, berarti kan kita ibaratnya admin udah kurasi dulu tuh. Kayak airdrop udah difilter dulu ya Teh. Iya benar. Jadi komunitas kita atau member tuh jadi nggak usah kayak nyari lagi gitu lah, tinggal dia filter sendiri lagi. Nggak gitu. usah capek-capek ya research. Dia filter sendiri lagi aja mana yang mau dia kerjain, entah kayak airdrop yang biasa aja atau airdrop yang pakai modal gitu kan. Karena di sana di channel kita udah kasih tahu gitu kayak tugasnya gimana, terus juga kalau yang modal itu pakai modalnya berapa banyak, terus ya ada kayak ya ada dior juga lah gitu kan, karena ya namanya kita ngeluarin uang gitu kan ya usahakan untuk riset sendiri lah gitu kan, riset lagi gitu. Karena ini ada modalnya, tentu kita juga harus lebih berhati-hati ya Teh. Iya benar. Masih setuju banget itu kalau gitu. Karena ya itu kalau kita flashback gitu ya, obrolan sama Kang Kurnia juga, kebetulan kan dia trader juga, sama airdrop juga. Ternyata kan keduanya itu memang ada butuh modal gitu. Walaupun orang-orang taunya itu airdrop gratis, tapi kan ternyata ada jenisnya. Nah khususnya untuk yang retroaktif ini kan memang kita harus ada modal juga ternyata ya Teh ya. Oke nih, menarik nih Teh. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, saya kan nanti pengen tahu nih Teh, 2024 ini airdrop potensial nih menurut teman-teman Valuable tuh apa aja, terus yang lagi digarap sekarang apa aja nih, siapa tahu para penonton kita juga pengen coba nih Teh gitu. Oh ternyata ada ini nih gitu informasinya kayak gitu. Saya pengen tahu dulu nih Teh, dari teman-teman Valuable ID gitu ya, atau dari Teteh sendiri gitu ya, 2023 nih, 2023 per airdropan gimana nih Teh? Kalau dijelasin kan gimana ya, waktu kripto 2023 itu kan sempat masa sideways ya. Iya, nggak sih, bener kan? Betul. Tapi untuk dari airdrop sendiri itu lumayan cukup banyak Kang keluar, apalagi yang soal retroaktifnya gitu ya. Iya.
Jadi kan ada beberapa project layer 2 gitu kan, kayak sebenarnya dia udah jalan dari tahun 2021 atau 2020 gitu kan. Nah baru launching airdropnya itu atau rewards untuk komunitasnya itu di tahun 2023. Contohnya tuh kayak Arbitrum, terus juga apa ya, masih banyak lagi sebenarnya, ada Arbitrum, ada Sui gitu Sui, kan. iya. Itu kan di tahun 2023 gitu, yang sebenarnya itu project yang udah tahun sebelumnya. Nah itu sih sebenarnya retroaktif tuh kayak gitu. Jadi kita kayak ngerjain 1 tahun sebelumnya, dapetnya tuh bisa 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, atau berapa bulan kemudian gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Memang kalau misalkan kita lihat dari jangka waktu teh 2021, 2022 kita baru mulai garap gitu. Ternyata 2023 nih dapatnya gitu. Iya, kalau retroaktif tuh kayak gitu. Agak lama ya. Ini untuk jenis yang retroaktif. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari cuannya sendiri gimana nih Teh? Karena 3 project itu kan sampai sekarang tuh ibaratnya bisa masuk top 100 coin market cap tuh. Iya. Jadi booming banget tuh. Betul. Ini gimana Teh? Dapat jackpot kah atau gimana? Ya, enak sih sebenarnya ya, tahun lalu tuh kita airdrop tuh kayak lumayan dimanjain lah sama beberapa project layer 2 gitu kan. Apalagi ARB yang salah satu bisa dibilang sih kayak airdrop dengan reward terbesar di tahun 2023 lah kalau kata kita mah ya. Oh gitu, ARB berarti leading ya semuanya ya? Iya, itu tuh dari ARB, selain ARB tuh bisa sampai nyentuh mungkin puluhan ratusan juta lah ya, tergantung sama orang yang dapetnya gitu kan. Nah itu tasnya tuh ya gitu, karena kita kan melakukan transaksi di chainnya dia gitu kan. Di jaringan dia ya Teh? Di jaringannya dia. Jadi bisa ada 1 orang tuh mungkin dapat berapa wallet gitu yang eligible-nya gitu kan, karena ya dia banyak ngelakuin interaksi di situ gitu. Betul. Tapi dari Arbitrum yang udah dapat airdropnya pasti JP lah Teh ya? Itu JP, selain dari bukan dari airdropnya, bukan dari Arbitrumnya aja nih. Jadi kan selang beberapa bulan dari kita dapat reward dari Arbitrumnya, jadi ada nih muncul lagi airdrop untuk claimer airdrop Arbitrum. Jadi orang-orang yang sebelumnya itu eligible untuk airdrop Arbitrum itu dia dapat lagi dari ekosistemnya. Oh gitu. Mungkin yang rame itu kayak, tapi banyaknya meme coin sih. Iya. Kayak misalnya AI Doge. Terus juga itu juga dia AI Doge tuh kita yang awalnya harganya kayak cuman kita jual tuh ada yang di $3. Terus naik ke 1 juta. Terus naik lagi sampai akhirnya kena ke belasan juta gitu kan. Iya gitu. Lumayan juga ya Teh. Iya bener, lumayan banget. Itu untuk yang sebagai yang claimernya aja gitu. Jadi double dapat rewardnya ya. Iya, dari Arbitrum sendiri, terus dapat lagi gratisan. Iya, dari ekosistemnya. Dari ekosistemnya. Benar. Pantas sampai sekarang tuh Arbitrum tuh bertahan harganya ya Teh. Iya, betul. Dan memang kalau misalkan kita lihat di coin market cap juga itu total kapitalisasinya Arbitrum itu terus naik kalau saya lihat tuh. Iya. Oh, jadi gitu ya. Iya, termasuk loyal sih ya antara dari Arbitrumnya terus dari ekosistemnya juga gitu. Saling support ya Teh. Benar. Wah, ini menarik nih ternyata. Itu Arbitrum aja. Itu baru Arbitrum loh. Belum lagi yang lain tuh, teman-teman kayak Sui, Sei kayak gitu kan. Jadi bisa dibilang tahun 2023 itu menjadi momennya para airdropper nih. Terutama yang sudah melakukan garapan nih dari 2021, 2022, bisa dibilang di 2023 itu teman-teman airdrop nih dari teman Palubal ini bisa dibilang mendapatkan rewardnya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di dunia trading itu mungkin kalau misalnya kita nunggu lama tuh kayak yang positioning trading gitu, kita beli sekarang nunggu 6 bulan atau 1 tahun sampai nyampe ke titik yang kita inginkan gitu Teh. Karena di airdrop juga seperti itu ya Teh. Cuman kan emang kalau airdrop itu yang tentuin ya developer lah, kita kan nggak bisa cuman dapat soundingnya aja nih kapan ada airdropnya, kapan kayak claimingnya kayak gitu, terus kriterianya kayak gitu sih. Berarti kesabaran sangat diuji ya jadi airdropper. Benar. Makanya garap airdropnya tuh nggak cuma 1 doang. Jadi kita banyak. Sambil nunggu ibaratnya airdrop retroaktif ini, kita sambil ngerjain airdrop yang mungkin dia kayak yang biasa-biasa kita standar yang misalnya dalam 2 minggu eventnya udah beres langsung distribusi gitu. Atau misalnya kayak ya eventnya instant landing gitu kan bisa juga kayak gitu. Ada juga yang waktunya singkat itu ada juga ya? Iya ada. Kayak misalnya kan ada nih platform misalnya Galse. Dia tuh platform untuk kita garap airdrop juga. Terus nanti rewardnya macam-macam sih, biasanya project tuh ada yang ngasihnya kayak NFT, OAT, terus juga ya kadang token juga gitu kan. Nah biasanya dari situ misalnya kayak eventnya cuman seminggu 2 minggu dikerjain, terus nanti ya landing gitu kalau misalnya ada yang winnernya gitu. Cuman ya minusnya tuh
nggak semua orang bisa dapat gitu. Biasanya kan karena random ya. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi memang kalau untuk para teman eyedropper ya, orang teman-teman yang mau nyoba eyedrop itu ya coba aja sebanyak-banyaknya ya Teh ya. Iya. Apalagi kalau misalkan yang tipe-tipe eyedrop yang gratisan kayak gitu kan nggak ada salahnya ya, kita nggak ngeluarin modal juga ya. Kalau masih gratis mah ya dicoba aja sih gitu. Iya. Tapi kalau misalkan untuk retroaktif mungkin kita harus lebih nge-research ya Teh, karena kita kan mengeluarkan modal ya. Benar-benar. Nah, ini menarik nih teman-teman. Oke ya, 2023 berarti itu oke lah, bisa dalam momentumnya baik banget ya untuk teman-teman valuable. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong 2024 nih Teh, ini banyak teman-teman yang nanya kan tadi. Nah, 2024 nih, untuk saat ini aja Teh, nggak lagi ngegarap apa aja sih ini dari teman-teman valuable? Mungkin aku kayak kasih tahu trennya aja mungkin ya. Boleh. Lagi rame tuh banyak di sounding sama ya channel-channel admin yang lain juga gitu. Kalau di tahun 2024 ini sih trennya itu ke ini airdrop untuk staker di jaringan IBC. Kayak staker di TIA, mungkin tahu Celestia? Ya, Celestia. Ya, Celestia itu enak tuh buat kalau misalnya dia ada yang staking di Celestia, Injective, INJ gitu kan, itu ada beberapa project yang dia itu salah satu eligible kriterianya itu adalah jadi staker di situ. Nah, itu lumayan juga sih. Oh, ini berhubungan banget teman-teman. Pantas harganya TIA sama INJ naiknya parah banget ya? Benar, itu salah satunya. Oh, ternyata triggernya tuh itu, pemicunya itu ya. Itu secara fundamental stake-nya di dia tuh kayaknya banyak banget orang yang masuk ya. Iya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya udah sering sih kalau misalnya untuk airdrop staker gitu ya di IBC. Nah, sekarang tuh lagi ramainya yaitu stakernya di Celestia sama di INJ gitu. Oh, gitu. Mungkin ada juga nih beberapa teman ya yang baru dan belum paham itu. Itu kalau yang untuk IBC tuh jaringan apa tuh Teh? IBC itu tuh jaringan yang ada, misalnya contohnya kayak Cosmos, Atom gitu. Jadi dia kayak apa sih, multi jaringan gitu, cuman beradanya di jaringan yang itulah gitu ya. Gimana jelasin? Pokoknya dia pokoknya kayak jaringannya ada Cosmos, Osmo gitu kan, dia INJ gitu. Kayak apa ya, jaringannya kayak yang bercabang kayak gitu. Bercabang. Tapi dia tuh kayak ada di satu ruangan, cuman jaringannya beda-beda lagi gitu. Banyak gitu, dalam satu ruangan itu ada banyak ya. Iya, benar-benar. Ada Cosmos, gitu. ada apa gitu. Iya, betul. Oke, sama kayak gini aja, kayak kita punya perhimpunan apa, ada anggotanya gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi dia jaringan sendiri gitu kayak. Jaringan sendiri. Kan kalau misalnya IBM, misalnya Ethereum itu dia punya anakan jaringannya di jaringan Ethereum gitu ya. Nah, kalau IBC itu tuh ya ada di Osmos, tapi misalnya ada di Atom. Tapi dia tuh ada jaringan sendiri lagi gitu, beda-beda. Misalnya kayak Celestia kan dia punya jaringan sendiri. Iya. Tapi bisa saling ini gitu, bisa saling berinteraksi ya. Berarti itu apa ya? Masing-masing itu layer 1 berarti termasuknya Teh ya? Termasuknya layer 1 sih kayaknya ya. Karena dia punya blockchain-nya sendiri, tidak minjem ke yang lain gitu kan? Iya, nggak beda sama Ethereum gitu kan. Kalau misalkan token-token yang menggunakan jaringan Ethereum kan dia pakai ERC20 tuh. Iya, EVM ya disebutnya. Kalau nggak EVM, terus kalau misalkan ada pakai Tron, ERC20. Cuman yang ini bedanya dia tuh punya sendiri gitu si blockchain-nya. Seperti itu. Oke, ini memang sih ya, kalau kita ngomongin teknologi blockchain sendiri itu semakin berkembang ya Teh. Iya, makin banyak. Jadi ada layer 1, layer 2, bahkan ada apa istilahnya parachain dan lain-lain itu harus kita ikutin juga nih sebagai pelaku pasar. Iya, makanya kita main airdrop itu sekaligus sambil belajar juga sih kayak blockchain itu kayak gimana. Karena mau nggak mau kita kan harus tahu nih kayak di kripto tuh ada apa aja gitu kan jaringannya, karena kan garapannya tuh luas banget ya, mau dari jaringan luas, kita nggak cuma milih jaringan ETH aja, BC aja, enggak, itu tuh hampir semua jaringan kita limbas, bahkan kayak jaringan yang baru aja gitu, baru muncul, ya udah garapin aja gitu kita disikat juga ya Teh. Gitu. Wah, ini menarik nih. Teh nih, itu kan tadi yang lagi digarap ya, udah di spill gitu ya, dari situ gitu. Nah, kalau misalkan di 2024 ini Teh, menurut Teteh gitu ya, yang potensial nih Teh di 2024 nih kayak gimana nih untuk airdrop? Kalau di 2024 sih ya retro lagi sih sebenarnya ya. Kalau misalnya mau tahu gitu apa yang potensial sih, sebenarnya di tahun ini udah ada siapa aja yang bakalan nge-launching airdropnya gitu kan. Sebenarnya dari tahun kemarin sih ini lanjutannya, kayak kapan, tinggal kita nungguin kapan waktu dia claim sama listing marketnya gitu. Kayak misalnya Jupiter gitu, terus Starknet udah ada bau-bau akan ada airdropnya gitu kan. Oh, udah siap claim lah gitu. Udah ada, tinggal siap claim aja, tinggal nyari ini aja sih apa portal cek kita eligible apa enggak gitu. Itu yang sebenarnya ditakutin tuh. Ada 2 fase sebenarnya ditakutin sama
airdropper yang ngelakuin retroaktif. Kapan cek eligible sama bisa klaim apa enggak gitu. Kebagian nggak nih? Iya gitu, bener. Oke, berarti untuk 2024 kalau misalkan kita memang mau mencari lebih banyak gitu ya reward di airdropnya, ya kalian bisa masuk untuk retroaktif ya? Iya, sebenarnya retroaktif sih kalau mau yang kayak ya JP, kalau mau hitungannya JP ya, sebenarnya tapi nggak cuman retroaktif aja sih, bisa juga yang misalnya dia gratis gitu kan, kita nggak menutup kemungkinan kalau itu bakalan JP juga. Bisa juga sih ya. Iya. Ya. Kayak kemarin itu apa ya, ada rame banget SAI. Oh iya. XAI itu. Iya. Itu juga JP kan, itu tuh dari kalau nggak salah itu cuma garapan yang di Galse. Yang tadi aku bilang itu Galse kan. Itu sampai masuk ke Binance kan teh itu? Iya, SAI itu. Benar. Oh ternyata itu, waduh itu airdrop juga tuh. Iya, airdropnya itu awalnya itu orang-orang tuh di, kalau nggak salah tuh di Galse gitu, ngelakuin tasnya itu, aku lupa sih dia tuh berbayar atau enggak. Tapi ya walaupun modal juga maksudnya nggak begitu banyak sih harusnya ya kalau bisa untuk tas airdrop itu lumayan kan dapatnya orang, ada yang kayak sampai berapa juta gitu. Kalau misalkan kita teh hanya di SAI itu nih, dapat airdropnya nih, itu pas dia kemarin listing di Binance tuh dapat berapa kali lipat atau berapa persen gitu teh kira-kira teh? Iya, kan kita kan dapatnya gratis. Ibaratnya gitu kan? Iya gratis sih ya. Gratis. Jadi nggak modal apa-apa ya. Benar. Jadi dia mau naik ke berapa juga ya udah aja full kita aja mah. Sebenarnya kecuali kalau misalnya kita ikutan kayak IDO kayak gitu kan baru ya kita mikirin kayak berapa kalinya. Betul. Kalau misalnya kita dapatnya gratis dia JP mau misalnya cuman harganya kita nggak ngitungin sih sebenarnya berapa kali. Soalnya mau berapa pun ya udah iya namanya gratis gitu kan, udah disebutnya profit. Cuma kalau untuk SAI ini pada saat dia teman-teman followable ngegarap yang SAI ini, dia tuh tipenya yang gratis apa retroaktif teh? Aku lupa sih, tapi kalau nggak salah dia tuh di Galse itu sih platformnya mungkin kayak ada butuh modal, cuman kayaknya nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak ya? Soalnya banyak banget yang, maksudnya banyak yang dapat gitu. Dengan dia launching di Binance masih ketutup dong dengan modal yang iya harusnya ketutup sih udah pasti. Pokoknya kalau udah dibilang JP udah pasti dia nutup modal. Bukan nutup modal lagi ya? Udah kecuali. Bener. Oh itu nih teman-teman nih 2024 tuh bisa teman-teman ini juga ya tadi dengerin deh kata-kata dari Teca seperti apa. Nah kalau untuk teman-teman yang sangat-sangat penasaran gitu ya, masih penasaran dan mau melihat bagaimana sih keseruannya orang-orang teman-teman followable ini di per airdropan, mungkin teman-teman bisa langsung cek aja ya di Telegramnya. Iya. Karena kalau saya lihat tuh teman-teman followable sangat aktif banget gitu. Iya betul. Di channel atau community chatnya sangat aktif banget tuh update-nya. Betul. Emang rada susah sih kalau harus ngejelasin airdrop, tapi dalam bentuk video ya, karena emang harus dia tahu sendiri kayak tugas-tugasnya kayak gimana, cara kerjanya gimana gitu. Jadi ya mendingan langsung join aja ke komunitas kita gitu kan kalau mau gitu. Ya, jadi mau sih kalau pengen harus dicoba dulu ya, praktek dulu ya. Bener. Jadi biar merasakan, jadi nggak terlalu bingung gitu ya teh. Mulainya dari mana, karena emang itu misinya beda-beda gitu ya teh. Setiap project tuh punya ciri khasnya sendiri lah untuk tugasnya gitu kan. Betul. Wah tuh teman-teman, jadi langsung aja teman-teman kalau misalkan yang penasaran gabung ke komunitasnya, mau nanya apapun seputar airdrop itu nanti bisa dibantu sama teman-teman followable tuh. Ada salah satunya ada Teh Eca, mungkin nanti juga ada Kang Luru dan lain-lain gitu. Nah itu untuk 2024 pandangan Teh Eca airdrop masih oke lah ya, apalagi di buluran kayak gini teh. Iya, oke banget sumpah. Kalau misalkan garapan ada nggak teh garapan yang dikerjain di 2023 itu yang kira-kira potensinya itu bisa diklaim di 2024 tuh kira-kira ada nggak teh? Ada sih beberapa kayak mungkin kalau di valuable tuh suka diingetin untuk kayak cek daily task-nya gitu kan. Digarap itu kita ada listnya gitu, kayak ada beberapa kayak starting NIF, terus juga ada carve dan macam-macam lagi lah gitu. Oh jadi banyak listnya. Pada saat nge-announce tentang ada airdrop ini nih gitu ya, itu pun dipantau ya teh ya? Dipantau, dimonitoring. Jadi kalau misalkan ada update tuh nanti dikasih tahu gitu ya. Benar. Oh, misalnya itu update sekecil apapun kayak tentang ini nih token ini apa, misalnya kayak project ini mau ngeluarin apa gitu ya, sistem baru apa kayak tas baru apa, itu kita kasih tahu. Tuh, itu sangat membantu banget nih, karena saya yakin teman-teman juga yang mau ngegarap airdrop kan masalahnya itu di waktu teh. Jadi nggak bisa nge-monitoring apa yang lagi dia garap, update-nya apa aja. Karena kan untuk ngegarap airdrop itu tidak hanya satu, harus banyak gitu. Mengingat dia ngeklaim itu waktunya agak lumayan juga ya teh.
Oh jadi di Valuable kita enak ya, jadi oh ini kita ada ini nih, ada ini, infonya tuh jadi ada ya nanti ya. Privilege-nya gabung komunitas gitu. Ya, saya nggak komunitas Valuable aja ya, jadi itu aku ngomongin atas general gitu aja, komunitas airdrop pasti kalau mau garap airdrop tuh mendingan gabung komunitas aja gitu biar tahu kayak infonya apa aja yang terbaru, terus juga mungkin kayak bahkan kayak update ini nih kamu isi jawaban ini gitu ya, ada kuis ini, itu tuh kita sampai kasih tahu juga jawabannya gitu kan. Iya. Oh sangat membantu banget nih kalau untuk teman-teman yang pengen serius gitu ya. Apalagi yang pengen coba-coba kan takutnya asal aja coba di teman-teman Valuable kan udah ada list-listnya kayak gitu ya. Kayak cara kerja ini gimana gitu. Terus yang di-announce juga kan itu udah di-filter ya Teh sama teman-teman juga tadi ya. Tuh jadi tunggu apa lagi nih teman-teman, silakan teman-teman kalau ingin coba ya. Kalau yang coba-coba yang gratis-gratis dulu ada gitu, suka ada announce juga kan untuk gratis-gratis kayak gitu. Iya. Oke Teh, ini sangat menambah wawasan juga nih, saya juga karena penasaran gitu, karena kan kalau saya pribadi itu memang di kripto tuh trading ya Teh ya. Oh iya. Trading paling beberapa juga ada yang kayak yang saya beli disimpan untuk lama, tapi saya stakingin dan lain-lain agak produktif asetnya. Nah ini kalau untuk airdrop saya pernah sih Teh ya untuk airdrop, cuman nggak kayak bener-bener ngikutin banget gitu sampai sekarang pengen serius sampai yang nyobain retroaktif saya belum Teh. Jadi saya juga pribadi penasaran gitu Teh, makanya saya kan udah jadi member juga nih, saya pribadi udah jadi member juga nih teman-teman nih di grup komunitas Valuable, sering nanya-nanya di sana. Pokoknya teman-temannya easy going, pada baik-baik gitu ya, meskipun teman-teman yang lainnya bukan admin di situ, tapi mereka tuh respon ya, banyak yang ngasih tahu juga kalau kita nanya gitu. Iya, suka ada yang bantu sih, makanya jangan sukar aja buat nanya di komunitas gitu ya. Oke Teh. Oke, nih Teh, terakhir nih. Ada saran atau ujangan nih untuk teman-teman yang khususnya mau menggeluti airdrop dimulainya di tahun 2024, silakan Mbak. Bukan ujangan sih, mungkin lebih kayak pesannya aja gitu kan. Kalau airdrop itu kan kita kayak hoki lah ya, bisa dibilang kayak giveaway biasa, jadi mengandalkan hoki sama usaha sih. Betul. Jadi makanya emang kalau buat pertama kali kita untuk masuk ke airdrop itu emang butuh waktu gitu kan, selain ya anggap aja waktunya itu tuh untuk belajar dulu aja. Pasti kalau misalnya udah belajar kan udah tahu nih harus ternyata ngerjainnya kayak gini gitu, barulah di situ mungkin kalian coba untuk maksimalin dapetin profitnya gitu. Nah itu teman-teman dengerin, berarti kalau untuk airdrop ataupun misalkan kemarin kita ngomongin trading gitu Teh ya, jangan sampai dijadiin mata pencarian utama dulu nih Teh ya. Iya betul. Tapi side job aja lah ya Teh. Side job dulu aja kalau buat awal-awal sih. Betul. Setuju banget tuh teman-teman tuh. Jadi bisa didengar juga sama teman-teman. Terus jangan terlalu sangat berharap tinggi gitu ya, pengen jackpot itu tentunya itu penting banget sih, kita jangan terlalu ekspektasinya jangan tinggi dulu gitu kan, kita ya karena basisnya hoki itu kan, jadi betul. Harus rada-rada ya asal usahanya aja diiniin sih, dimaksimalin gitu kan. Betul. Gitu. Tapi saya setuju loh Teh sama kayak ada pepatah kan, hasil tidak akan mengkhianati usaha kan, kayak gitu. Atau apa ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Iya sama aja. Lupa lagi balik dong gitu. Kayak gitu. Tapi kalau di airdrop mungkin itu benar-benar dirasain ya sama teman-teman ya Teh. Menggarap 10 mungkin yang jadi cuma berapa gitu ya, nggak semua gitu. Kan kayak kita usaha kita makin banyak nih, kita ngerjainnya makin banyak. Betul. Hasilnya juga kan ya adalah yang nyangkut 2 atau 3 gitu kan. Beda sama yang ngerjain cuma 1. Kalau nggak nyangkut kan ya udah gitu. Sakit hati ya. Nggak dapat apa-apa gitu. Oke, aduh Caca nih. Terima kasih banyak Teh udah hadir lagi ya di acara Ngawangkung Kripto bareng Upside Beat. Insight-nya juga tadi udah banyak. Jangan kapok nih Teh, kita nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Kita bicarain lebih dalam mungkin tentang suatu project airdrop yang lagi rame pada saat kita nanti podcast, yang lagi booming apa gitu ya. Nanti kita bakal adain lagi acara dengan Teh Eca ya teman-teman ya, khusus untuk airdrop. Oke Caca, terima kasih banyak ya udah datang. Untuk teman-teman selalu jaga kondisi kesehatan nih, karena kan dengar-dengar COVID lagi ini lagi ya Teh ya. Selalu sehat. Terus ini juga kalau di Bandung udah mulai musim hujan teman-teman, jadi agak hati-hati aja kalau misalkan lagi keluar. Trade safe dan selalu Dior teman-teman ya. Dadah. Caca makasih ya. Iya sama-sama. Lanjut belajar lah sama Teh Eca. Gas.